Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan kajian Islami yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan kemasyarakatan yang di atas keseluruhan Pulau Jawa. Mari kita bicara kajian agama pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pertama yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Presiden ini kepada para orang yang tempat disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa kembali berdua di tempat ini dalam rangka kegiatan kajian Islami bersama Ustaz bagian Pantoro. Kemudian salawat dan salam akan kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat yang insyaallah Tuhan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di dalam kehidupan. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ustaz, yang juga sudah menjadi kemudian keluar sakit di belakang ini. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua Harian dan Masjid dan segenap koordinator bidang dan seluruh pengurus pada staf masjid atau para pelajar yang hormati juga para jemaah yang insyaallah di bersama ini akan rahmat Allah Subhanahu. Tentunya pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kemarin juga kami sudah sampaikan ke peserta riasa bahwa pemerintah dalam hal ini bergerak kemasyarakatan dengan berbagai pertimbangan. Kemudian tanggal 30 Juni kemarin itu menerbitkan surat edaran tentang kunjungan tatap muka. Amin. Insyaallah. Namun demikian, Bapak, tentunya kunjungan ini juga diatur, karena kita baru memasuki tahap awal, di mana semakin tren turunnya pandemi COVID-19, maka ini menunjukkan bagaimana kemudian pihak keluarga bisa datang ke sini. Yang pertama adalah sudah vaksin. Itu syarat, Pak. Saya bacakan ini, saya sampaikan ini adalah sesuai dengan yang ada di dalam. Jadi keluarga yang datang nanti itu sudah vaksin lengkap, artinya sudah sampai dengan booster vaksin ketiga. Ya. Yang kedua adalah
tidak didaftarkan ke penduduknya. Yang kedua adalah keluarga yang datang itu ini cuma keluarga inti. Ya, kalau dia seorang anak berarti yang datang cuma kakak adik yang inti, kemudian ibu bapak ya. Masih ada sambungannya. Jadi belum ada dibenarkan untuk ada teman Jawa atau orang yang di luar itu. Kemudian waktunya adalah di dalam satu pekan itu atau di dalam seminggu itu hanya diberi kesempatan untuk terkait. Kami juga masih menunggu kebijakan dari penerapan. Tentunya pertanyaannya kapan ini berlaku? Surat edaran itu semenjak ditetapkan berlaku akan tetapi pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada rapat untuk membuat diskresi atas pelaksanaan ini. Jadi diskresi ini adalah kesiapan dulu dari rapat ini, yaitu sarana prasarana seperti apa, jadwalnya itu, bahwa ditetapkan kapan berlaku. Saya juga masih menunggu beliau karena beliau masih berada di Manado. Insya Allah seminggu itu sudah balik dari saya juga mau kuningnya atau mau rapatkan sedang menentukan. Mungkin dia tidak akan lari ya, seperti biasa tahanan itu hari ini kemudian hari Selasa lagi Rabu tahanan Kamis lagi Jumat tahanan lagi Sabtu nanti. Kita akan hitung juga berapa kapasitas ruang kunjungan yang bisa menampung berapa orang. Kira-kira mau semua. Sehingga kemudian akan ditetapkan durasinya berapa menit per orang. Artinya kalau memang standar kunjungan itu biasanya cuma 15 menit. Ini tentuan. Kadang-kadang kita di sini karena di tahun-tahun sebelumnya itu jadi tidak ada melihat 15 menit antar semua. Kalau datang pagi pulang nanti mau kopi beli. Tapi ini kita akan menyesuaikan karena jumlah harus sama dengan sesuatunya yang ada di ruangan itu berapa persennya. Nah, kami tidak akan membuat jadwal misalnya hari ini kita diberi silakan saja, tapi nanti tangan tetapi dipertimbangkan waktunya. Jadi 15 menit kalau sudah dipanggil keluar, karena keluar pasti ada antrian. Jamnya jam berapa? Kemarin kita masih di jam 9, kemudian selesai jam 13.00. Ini bapak-bapak saya melakukan pengalaman 4 bulan, pendidikan sosial di Jawa Barat, ini yang menentukan. Ya bapak-bapak, nah kemudian pada saat penerimaan kunjungan nanti, tolong saling pengertiannya, artinya jangan menunjukkan itu sendiri kemudian mau berlama-lama ya, sampaikan bahwa di luar pasti ada yang cukup. Yang penting sekarang ini pemerintah dalam hal ini itu sudah membuka untuk dilaksanakan. Yang pertama sampaikan yang kemudian yang kedua yang disampaikan adalah kegiatan-kegiatan tolonglah ya, saya juga sampaikan di teman-teman yang tidak ada satu kegiatan itu bertabrakan. Ya. Jadi tidak ada kegiatan yang bertabrakan. Mau dia kerja di mana pun tidak akan bertabrakan. Karena ini kita lakukan saja. Tidak ada lagi kegiatan lain selain kegiatan yang ada di dalam itu. Di kegiatan kerja yang di pusat di bagian apa dan itu SK-nya itu cuma sampai ada rekam dengan 3. Berarti tidak ada apa-apa. Jadi kalau lewat kali itu berarti ada kebijakan itu bisa. Tetapi kalau ada kegiatan itu tidak dibenarkan.
diri itu terbaik lebih baik kalau juga bisa menilai dengan tepat dalam pemberian hak-hak manusia. Saya tidak pernah menakuti, ya, tidak ada yang menakuti. Karena yang menentukan kok itu jangan satu betul-betul tidak harus tidak ini. Kadang-kadang juga ada yang juga tidak usul, ya, ada ternyata usul bawah kedua, ada dari banyak betul. Apalagi kalau kita tidak usul, sama sekali tidak akan usul. Ini kemudian menjadi pertimbangan bahwa kalian ini tolong kegiatan yang ada di sini yang dilakukan. Ya terbaik adalah saya sampaikan ini tidak ada yang akan tabrakan di dalam tadi. Kalau orang yang ada di dalam itu mereka masih bisa dengar. Bapak-bapak sekalian yang di Ramadan masalah, kami akan memproyeksikan dalam waktu dekat ini bulan Juli mudah-mudahan bulan ini dan buka kegiatan pembelajaran tadi tentang kita tinggal waktunya kapan sampai selesai atau kelompok-kelompok ini nanti kita buat biar kita belajar Pak, belajar gunakan waktu selama ini kemudian bapak kedua belum tentu lagi kita disebutkan oleh kondisi dunia yang ada di luar. Karena dunia yang ada di luar ini lebih menggairahkan hal-hal yang sifatnya dunia. Kita kalau kita selalu mengajarkan mudah-mudahan kegiatan yang ada di sini kemudian ketika keluar dari tempat itu tetap terbawa. Karena kita sebutkan kegiatan. Sebenarnya kalau kita sampaikan tentang kunjungan ini, Bapak-Bapak itu kita hargai. Kenapa? Bapak-Bapak sudah terbiasa selama kurang lebih 2 tahun setelahnya tidak dapat kunjungan. Jadi harus kita selesai. Jadi ketika besok-besok saat keluarga datang, ya sering. Karena kebiasaan, semua bisa itu karena kalau kita tidak biasakan maka sulit kita melakukan. Kalau kita belajar belajar mengenai elektronik, kalau kita tidak biasakan belajar, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita biasakan untuk belajar, untuk belajar, insya Allah kita jalan. Amin ya Allah. Kira begitu itu karena kami ini bagian dari kerjaan, akan proses, yang hadir dan kemarin sampai dengan ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar bersama arahan dari Bapak Kasih, tentunya dapat kita pahami dan cermati bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa penyelenggara lain melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Rifian Manigoro, SSI. Kepada Bapak Wakil Tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kasdim Nadik, Bapak Kasdim Ishak, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Masjid At-Taubah, kami hormati Bapak Koordinator Bina, serta seluruh warga binaan yang insya Allah semuanya diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada sore yang pastinya penuh berkah ini karena kita berada di rumahnya Allah, di masjid. Semoga selama kita duduk ini Allah berikan kita rahmatnya, karena yang bisa membuat seseorang manusia itu merasa tenang, merasa bahagia karena dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu jaminan orang yang berkumpul di majelis ilmu seperti ini, dia dinaungi oleh rahmat tersebut. Maka masing-masing kita dengan penuh keikhlasan dulu di tempat ini. Setelah ini maka rasakanlah bagaimana rahmat Allah itu diberikan kepada diri kita masing-masing. Salah satunya adalah ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah akan senantiasa sampai kepada kita selaku umat yang terus berusaha untuk konsisten istiqomah dengan ajaran dan sunnah beliau. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini sedikit materi insyaallah bisa kita renungkan bersama-sama. Jadi ada sebuah firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadi manusia itu yang paling penting dalam dirinya adalah bagaimana dia meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya hanya Allah yang dia takuti. Tidak boleh dia takut dengan tidak boleh takut dengan yang lain. Tidak boleh dia percaya dengan yang lain. Pokoknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar zat yang dia yakini, yang dia percaya. Sekarang kita bisa bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah di poin yang pertama ini kita sudah selesai atau belum? Misalnya kalau ada yang keluarganya meninggal, oh dia kait-kaitkan, oh ini meninggal karena ini. Dia tidak menyadari bahwa sungguhnya memang karena Allah, ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama kita berharap bahwa di poin yang pertama ini kita semua sudah selesai, beriman semuanya kepada Allah. Kemudian tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah dengan keimanannya. Nah, di sini yang menarik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyuruh hamba-hambanya yang sudah beriman untuk istiqomah, Allah itu memakai kata tsumma. Tsumma itu artinya kemudian. Kemudian itu dalam bahasa Arab sesuatu yang agak jauh waktunya. Contoh misalnya, saya sampai di sini dan Pak Kasih juga sampai di sini. Kalau dia pakai kata dan, saya sampai, Pak Kasih juga sampai. Ini tidak lama. Kalau dia pakai kata kemudian, saya sampai di sini, kemudian Pak Kasih juga sampai di sini, berarti saya misalnya sampai 1 jam, dan 1 jam kemudian baru
kasih tentang di sini. Artinya Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa manusia itu setelah dia mengaku beriman untuk sampai ke tahapan istiqomah dalam kehidupannya, dia akan melewati proses yang panjang. Ada orang yang nanti umur 40 tahun baru dia istiqomah dalam sholat. Ada orang yang nanti 50 tahun istiqomah dalam sholatnya. Tapi apa yang perlu kita garis bawahi, kapanpun dia, yang penting sampai pada istiqomah itu. Karena manusia itu sulit kalau hanya sampai di keimanan, kemudian dia tidak istiqomah. Tidak istiqomah 10 tahun yang kemarin, tidak istiqomah 5 tahun yang kemarin, tidak istiqomah 1 tahun yang kemarin. Tapi hari ini berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Artinya dia mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, kemudian orang yang sudah menggabungkan 2 poin ini, maka Allah akan memberikan dia jaminan supaya tidak takut dan tidak lagi bersedih di dalam hatinya. Allah takhafu wala tahzan. Nah, takhafu itu dia tidak lagi takut, tahzan dia tidak lagi bersedih. Karena di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baca-baca. Kenapa Allah memberikan jaminan takut dan tidak bersedih lagi? Ternyata manusia itu ketika dia hidup di dunia, dia cintai dunia. Dunia itu dia cintai. Sehingga kalau ada manusia yang sudah mau meninggal, dia bersedih dan dia takut. Dia takut tuh sampai di kubur ini kira-kira sendiri malam-malam bagaimana ya? Kemudian dia bersedih, ya Allah, saya ini masih punya anak, masih punya istri. Kira-kira siapa yang akan membiayai mereka? Siapa yang akan melanjutkan kehidupan mereka? Ternyata Allah akan hilangkan itu rasa takut dan rasa sedih. Dia ganti dengan apa? Wa abshiru, berita gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, bahwa engkau akan masuk surga sebagaimana yang telah aku janjikan, yang akan menghilangkan semua kegelisahan, takut dan sedih itu akan Allah hilangkan. Jadi secara garis besar 2 ini saja yang bisa pegang betul-betul, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dengan segala perintahnya. Nah, berbicara tentang tauhid ini, dalam konsep Islam itu ada namanya al-wala wal bara. Ya. Jadi kalau belum pernah dengar apa itu al-wala wal bara, alhamdulillah sore hari ini sudah pernah didengar apa itu al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu adalah tentang cinta dan benci. Ya. Manusia itu harus punya prinsip al-wala wal bara. Dia cinta segala apa yang Allah cintai. Dia cinta segala yang baik-baik, wal bara, dan dia benci apa yang Allah benci juga. Dia benci apa yang Allah larang untuknya. Dia benci juga hal-hal buruk yang akan dia lakukan. Jadi prinsip itu al-wala wal bara. Dia suka dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia juga benci dengan apa yang Allah larang untuknya. Jadi misalnya kalau Allah suruh minum ini air halal, maka dia al-walanya di sini. Dia cinta juga dengan yang halal itu. Kalau Allah haramkan khamar kepadanya, maka baroknya juga di situ. Dia benci dengan hal tersebut. Nah, sehingga manusia itu dia senang dalam ketaatan dan akan benci dengan kemaksiatan. Yang harus kita introspeksi bersama adalah jangan sampai kita menjadi manusia yang suka ketaatan, suka juga kemaksiatan, sehingga tidak menjadi manusia yang ada prinsip. Nah, prinsip ini kokoh sudah dibangun oleh agama ini. Kamu harus menjadi manusia yang punya prinsip yang tegas, bahwa cintai yang Allah perintahkan dan benci juga apa yang Allah benci untuk kita lakukan. Berarti kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala,
kita cerita dengan itu. Kalau Allah marah kita untuk berbuat kesyirikan, maka kita juga benci dengan kesyirikan tersebut. Nah, sekarang ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir dulu, kira-kira saya adalah, atau kita semua ini adalah orang yang sudah mengamalkan al-wala wal bara ini atau belum. Jangan sampai misalnya sholat 5 waktu, tapi kemudian rezekinya tidak percaya kepada Allah. Ya. Ada orang yang kehilangan sapi kurban, akhirnya datang orang tetangganya. Nah, tahu yang bahasa itu? Gimana supaya lebih pasti? Supaya lebih pasti, suruh dia di air di sana. Akhirnya dia bilang, oh betul. Akhirnya dia tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian ini kepadanya. Dia pergi sama dukun tersebut. Pak, sapi ini ada hilang. Karena kalau minggu depan saya tukar ini. Nah, kira-kira coba lihat dulu di air siapa yang telah mengambil. Saya punya sapi. Akhirnya ini orang pintar lihat di air. Oh, dia punya rumah yang tak ambil itu cuma 5 rumah sebelah kiri dari di bawah punya rumah. Jadi ini spekul segala macam ini. Oh, dia yakini itu. Dia yakini. Oh, akhirnya muncul prasangka dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan hadis bahwa siapa yang datang kepada dukun maka ibadahnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun kalau beribadah, kalau dia beribadah, tidak diterima, nanti kasih dosa lagi. Ya, luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan cerita tentang kisah yang namanya Gulam. Gulam itu seorang anak remaja, dan kisah ini terjadi sebelum kenabian Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim itu sudah Muslim. Semua Nabi itu agamanya adalah agama tauhid. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan nabinya kita. Tidak. 25 nabi dan rasul itu semuanya adalah nabinya kita yang harus kita imani dan harus kita yakini. Nah, artinya sebelum kenabian Nabi Ibrahim, proses pencarian ketauhidan itu sudah terjadi. Kira-kira berapa itu tahun yang lalu? Ya. Di kelahirannya Nabi Isa itu sudah 22 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kenabian sebelum Nabi Ibrahim itu sudah berapa puluh ribu tahun yang lalu? Artinya kalau tahun 2022 kita kadang masih bermasalah dengan keyakinan kita, apalagi di tahunnya seperti itu sebelum kenabiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terjadi kepada seorang yang bernama Gulam. Nah, si Gulam ini kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu kitab yang menceritakan kisah-kisah masa lalu, baik kisahnya orang yang beriman di masa lalu maupun orang yang tidak beriman di masa lalu, maka kisah orang yang beriman di masa lalu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, si Gulam ini adalah remaja. Namanya remaja, dia masih proses mencari jati dirinya. Gulam itu dia hidup di kepemimpinan seorang raja yang sangat berkuasa. Dan raja itu sebenarnya juga itu raja, ya biasa-biasa saja. Ya, tapi karena dia raja yang berkuasa, siapa yang menentang perintahnya, ya berarti akan dihabisi. Si raja itu punya guru spiritual. Dikatakan dalam tafsir tersebut raja itu punya penyihir. Nah, jadi kalau raja itu mau keluar rumah, nanti penyihir itu yang bisik, raja kaki kanan dulu. Nah, jadi kalau raja itu soe, nanti penyihir bilang, "Bang, saya bilang kaki kanan, raja pakai kaki kiri, keluar." Nah, seperti itu. Karena di sini yang jaga sel-sel kaki kanan kaki kiri, luar biasa. Jadi kemarin pernah ada lomba, peserta datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Padahal sudah ditetapkan waktunya itu jam 8.30. Dia bilang, saya dari tempat saya mau ke tempat lomba ini itu setengah jam. Pas saya mau turun jam 8 ternyata luang. Jadi saya kasih tahu dulu sampai 10 menit. Nah, kira-kira begitu.
Jadi penyihir ini yang jaga sama raja supaya tidak berbuat hal-hal yang masuk dalam kesialan ini. Si penyihir ini sudah tua, makanya raja ini mau kadang penyihir baru supaya ada guru spiritual baru dari sang raja. Di antara orang-orang yang ada itu si Gulam inilah ya. Gulam ini kayaknya cocok nanti sama ini guru spiritual sama penyihir ini. Maka si Gulam ini yang dia tunjuk. Akhirnya raja perintahkan, wahai Gulam, setiap hari kamu harus datang ke istana berguru sama penyihir ini. Nanti kalau penyihir ini mati, maka kamu adalah penyihir berikut. Kamu guru spiritual selanjutnya. Nah, kata Gulam, oke, siap. Gulam senang setiap hari masuk istana. Tiba-tiba di dalam perjalanannya, Gulam itu melihat ada sebuah gua, yang di gua itu ada seorang pemuka agama. Orang kitab tafsir tersebut disebut sebagai rahib, tapi kita anggap saja dia sebagai ustaz. Jadi di tengah dalam gua itu ada seorang ustaz. Jadi di rumahnya Gulam, ini istana, melewati gua yang ada ustaz di dalamnya. Nah, belakangan si Gulam ini lebih suka singgah sama ustaz daripada pergi ke istana. Dia lebih suka ngobrol spiritual dengan ustaz ini daripada spiritual dengan ini penyihir yang satu ini. Ternyata di situ Gulam itu menemukan keimanannya bahwa dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dapat dia punya ketauhidan. Artinya kalau kita ini enak, kita ini keluar dari rahim ibu, sudah Islam, sudah Muslim. Kalau Gulam itu sampai remaja dia tidak tahu apa dia punya agama. Nah, akhirnya dia ke penyihir, ke ustaz. Akhirnya dari sisi diskusinya itu dia lebih suka karena itu ustaz sama daripada yang penyihir satu. Akhirnya istana ini sudah mulai curiga, kenapa ini Gulam tidak pernah sampai di istana lagi? Nah, ustaz kasih saran, bisa dikibahkan juga ini, misalnya tapi ada kebaikan. Gulam, kalau orang cari nana, bilang ke sana malas pergi di istana. Kalau orang di rumah mau tanya, kenapa pergi di mana? Bilang kenapa pergi di istana. Tapi kan ada di sini. Gitu. Jadi kalau dia mau tanya orang di rumah, bilang pergi di istana. Kalau orang di istana tanya kenapa terjaga sampai di istana, bilang ada di rumah. Akhirnya Gulam semakin sering pergi ke ustaz tersebut. Dia belajar, dia yakin ternyata inilah kebenaran. Sudah dapat di sumber kebenaran. Ketahuan ini sudah didapat. Nah, sampai satu kali si Gulam itu berjalan di tengah gurun pasir. Dia lihat ada segerombolan kafilah yang juga akan menyeberang di gurun pasir itu. Nah, mungkin karena sial, gerombolan itu dikejar oleh serigala, binatang buas. Nah, Gulam dari jauh melihat, kasihan mereka ini tidak bisa lari karena sudah sudah tua-tua, akan diterkam sama binatang buas ini. Nah, Gulam tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lihat ada batu, dia ambil di batu. Kemudian dia bilang, kalau memang betul apa yang dikatakan oleh ustaz yang di dalam gua itu bahwa Allah adalah Tuhannya, maka batu ini akan kena sama binatang buas itu, baru binatang buas Tuhan. Jadi dia punya dia ini berkata keras suaranya. Akhirnya dia bilang, dia lempar Bismillahirrahmanirrahim Ustaz dengan menyebut nama Allah Tuhannya si Ustaz. Akhirnya ini batu kena sama binatang buas mati. Artinya tidak sangka-sangka juga sedangkan orang lempar anjing, lempar kucing pakai batu sampai tidak kulitan pun mati. Nah ini satu biji batu mati. Akhirnya karena mati binatang buas, yang menonton itu dia jauh sekali, dia jangan kasih itu jauh sekali. Masa cuma dia bilang begitu, mati itu binatang buas. Akhirnya kabar itu tersebar bahwa ada seorang remaja yang punya Tuhan baru yang dapat melakukan keajaiban. Nah, terdengarlah berita itu sampai ke istana, tapi belum sampai sama raja. Ternyata ada perdana menteri di istana itu yang buta. Dia datang sama Gulam, kita ini buta, tapi bagi kalau buta ini mau bayar,
kita ikut punya kepercayaan ini. Nah, jadi sudah mulai lain ini, buta ini. Kalau bisa melihat das dari buta, gampang. Tapi kalau buta das bisa melihat, susah. Akhirnya ketika dibacakan doa sama si gulam ini, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, maka orang buta itu berhasil melihat. Nah, ketika proses pengobatan itu terjadi, banyak lagi penonton. Semakin tersebar lagi bahwa ada seorang remaja punya Tuhan baru dan dia melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, sampai akhirnya terdengarlah berita ini sampai kepada sang raja. Oh, raja marah. Ternyata sudah ada yang mau menandingi kepercayaannya istana. Akhirnya ketika dipanggil ini Perdana Menteri yang putra tidak sudah bisa melihat, karena begitu kuat pembuktian bahwa gulam ini luar biasa, dia tidak mau tinggalkan agamanya si gulam ini. Maka dipotonglah si Perdana Menteri ini, dibelah dua. Dia kepas pakai pedang dari kepala sampai kaki, putus dua. Nah, sudah mulai raja ini menjadi raja yang zalim. Jadi siapa yang ikut dengan gulam ini mulai dihabisi. Nah, akhirnya ada perintah penangkapan untuk si gulam ini. Tapi di raja itu luar biasa. Dia tidak mau gulam ini mati gampang. Dia suka gulam ini matinya itu tersiksa. Akhirnya gulam itu diperintahkan dibawa ke tengah laut, nanti dikasih tenggelam di tengah laut. Dia suka melihat si gulam ini. Dia suka tahu kalau gulam itu berusaha berenang sampai akhirnya mati pelan-pelan. Itu luar biasa. Ternyata yang berangkat ke laut tersebut pulang-pulang kemarin, gulam yang bawa itu perahu. Ya, mati semua itu yang ikut dengan gulam itu. Nah, akhirnya lomba kalau begitu bawa dia ke atas gunung, baru begitu tolak dia sampai kita lihat tidak ada suara lagi kecuali suaranya si gulam yang mati di bawah tebing yang tinggi. Ketika sudah pergi ke rumputnya di sana ini di gunung, yang pulang semua yang ikut itu mati semua. Nah, akhirnya pulang begini, tidak mati kita ini. Langsung kasih tahu sama bahkan cara sampai anak mati. Nah, akhirnya raja bilang oke. Nah, ente taruh anak, ya, dia suruh taruh di tiang gantungan, kemudian kamu lempar pakai tombak sama saya, tapi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru saya mati. Nah, akhirnya dia tes dulu dengan tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, tidak mati. Nanti Bismillahirrahmanirrahim, baru mati si gulam ini. Bayangkan raja yang eksekusi, siapa yang menonton kalau bukan rakyatnya? Maka rakyat hari itu sangat percaya bahwa apa yang dibawa oleh gulam tentang bertauhid kepada Allah adalah sebuah kebenaran. Karena dengan sendirinya raja itu mengakui Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya raja sangat marah. Dia bikin got besar sekali. Kemudian got itu dia kasih menyala dengan api. Mulai dia tanya satu-satu, siapa yang mau ikut agamanya si gulam dan siapa yang mau ikut agama. Yang mau ikut agamanya gulam langsung didorong ke got yang ada api yang menyala-nyala. Nah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dalam surah Al-Mulk dikatakan bahwa mereka itu rela dibuang ke dalam got tersebut supaya tidak pindah kepada kepercayaan sang raja lagi. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang sementara bawa anaknya yang masih bayi. Ibu itu tiba-tiba jadi dua hati dia. Ya Allah, kalau saya tetap mengakui Tuhan saya adalah Tuhan yang si gulam juga, kasihan saya punya anak ini mati sama-sama orang ini. Nah, akhirnya dia mulai ragu. Ketika dia mulai ragu, anaknya itu yang berbicara, jangan ragu. Akhirnya mereka lompat ke dalam api yang menyala-nyala itu. Kutilah ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Maka dibunuhlah mereka semua itu di dalam api yang ada dalam parit itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid.
mereka semua harus menerima siksaan itu hanya gara-gara satu masalahnya. Masalahnya beriman kepada Tuhannya si gula. Nah, jadi pesan yang tersampaikan di sini adalah betapa susahnya mereka itu bertuhan, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat yang seperti itu. Taruhannya adalah nyawa mereka. Kalau matinya dengan cara yang masih manusiawi, ya, ini matinya dengan cara dimasukkan hidup-hidup ke dalam bom yang sedang menyala-nyala. Nah, disitulah kemudian kita benar-benar sampai pada pelajaran bahwa ketauhidan itu adalah harga yang sangat mahal. Hari ini kita meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita masih enak, masih bisa tidur, masih bisa hidup, dan masih bisa melakukan banyak hal. Tahun 2022. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan yang bertanya. Baik, dan kawan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang bertanya bahwasanya kita tahu segala di dunia ini dari bertakdir ataupun kematian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustaz mengenai tentang kematian, bagaimana halnya yang seseorang mati dengan tidak wajar, sama dengan orang bunuh diri atau bunuh diri Pak Ustaz. Bahwasanya kata ulama, perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan yang melawan takdir dari Allah. Karena belum takdir dia sudah mati. Nah, bagaimana Ustaz dengan ketentuan Allah bahwasanya kita mati ini kalau belum Allah takdirkan dia mati, dia belum akan mati. Nah, bagaimana dengan perbuatan ini Ustaz? Apakah bertentangan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita mengenai ajal atau bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan dan diluruskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Pak Ustaz. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Jadi saya punya teman, dia kena demam berdarah di kos ini, demam berdarah. Biasa demam berdarah itu dapat tahu karena panas dan lain sebagainya. Dia punya demam berdarah, ya. Jadi dia bertangan dibikin begini, itu darah. Tanya sama dia, mau rumah sakit John? Ya mau anak pergi rumah sakit. Kenapa? Kalau Allah takdirkan saya umur panjang, biar begitu anak saya sehat. Begitu. Nah, kalau Allah takdirkan anak mati, ya anak mati di sini. Tapi tetap orang akan dia paksa tidak sadar. Baru akhirnya hidup lagi. Itu kan sebenarnya ini mau mati bukan telah angkat ke rumah sakit hidup. Nah, begitu kan. Jadi usaha ini kan dari ente itu usaha dari orang. Kalau orang suka mau kasih bukti dengan kata-kata untuk asal ente sudah pergi, sudah meninggal. Jadi harus dia mengatakan kata-kata seperti itu, besok paginya diangkat dia ke rumah sakit sudah tidak sadar. Namun dia masih hidup dalam susi 15 kantong darah, baru dia hidup. Nah, artinya di sini adalah bagaimana manusia itu punya usaha juga menyelamatkan dia punya kehidupan. Jadi manusia itu ada namanya hifzun nafas. Hifzun nafas itu menjaga dirinya. Manusia itu punya ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, misalnya saya ditentukan oleh Allah meninggal umur 70 tahun. 70 tahun. Ya. Tapi pas potong jalan tidak lihat kanan kiri, mati, ya, maka akan ada ajal yang dipercepat. Ya. Jadi sunnatullah itu, hukum alam itu akan terjadi. Ente ini sebenarnya masih mau hidup sampai umur 70 tahun. Bagaimana sejarahnya apa? Bagaimana mau hidup? Ya. Yang kalau katoki jatuh dari lantai 15, ya. Kalau mau kasih nafsu bagaimana?
tidak ada mata, tidak ada kepala, otak sudah terhambur-hambur, bagaimana bisa hidup? Nah, jadi ajal yang pertama itu ada. Nah, ada juga ajal yang dicari. Di manusia itu ada ikhtiarnya. Nah, kalau seandainya ikhtiar itu berbarengan dengan ajalnya, misalnya umur 50 tahun, ya kena stroke, dia berusaha untuk sembuh. Nah, ternyata di rahasia Allah itu memang dia ini akan meninggal nanti umur 65 tahun, 50 tahun ketika dia kena stroke, dia berusaha terus. Pokoknya semua tempat berobat dia datangi, ya, mandi air panas, mandi air dingin, pokoknya semuanya dia datangi sehat. Nah, ternyata ikhtiarnya itulah yang membawa dia kepada ajalnya yang sesungguhnya. Nah, tapi ada juga orang yang memang Allah sudah takdirkan dia meninggal umur 50 tahun. Di umur 50 itu penyakit macam-macam datang sama dia. Nah, itu bagian dari rahmat Allah. Nah, dia obat ke sana kemari, keluar masuk rumah sakit, dia tetap meninggal. Nanti keluarga akan bilang, ya Allah, sia-sia sudah itu usaha, ya, sudah bawa kemana-mana, mati juga. Padahal memang Allah sudah takdirkan ajalnya itu umur 50 tahun. Ada sebab dalam kematiannya di usia ke-50 tahun itu. Jadi jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, ada orang yang koma selama 1 bulan. Ini kejadiannya di Gorontalo, di rumah sakit Al-Azhar. Di hari ke-30 itu keluarga menyerah. Kira-kira keluarga itu hanya ingin kasih pas 1 bulan. Ketika keluarga itu sudah rapat, kami sudah menyerah. Ini alat-alat semua ini cabut saja. Karena sudah cukup kami punya usaha 30 hari di sini, ya. Kami sudah kecapean, dia juga sudah tersiksa, sudah. Nah, ketika hasil rapat keluarga itu akan disampaikan kepada dokter yang bertugas, dia punya keluarga yang sakit ini, buka mata, buka suara, minta makan. Di hari ke-30 dan sampai sekarang masih sehat-sehat, sehat-sehat sampai sekarang. Nah, jadi kalau memang belum ajalnya, ikhtiar itu bisa kita lakukan. Siapa tahu ikhtiarnya kita itu selaras dengan ajalnya. Artinya ajalnya jauh, kita ikhtiar di sini. Allah panjangkan dia punya umur. Nah, kalau kita ikhtiar terus, tiba-tiba tetap meninggal juga, nah ajalnya memang sudah di sini. Beda lagi dengan cerita yang tadi, orang yang meninggal bunuh diri. Jadi ajalnya itu nanti umur 65 tahun, tapi hukum alam mendahulunya. Bahwa ya kalau kamu sudah tidak punya darah lagi, misalnya bunuh diri, ya, diri surat tadinya keluar semua darahnya, ya, maka bagaimana kau mau hidup sampai 65 tahun? Kamu kehabisan darah, tidak ada yang tahu. Ya, maka kamu kamu akan meninggal. Ya, seperti sama dengan HP, baterai HP dikatakan sama penjualnya, Pak, ini tahan sampai 10 tahun, tidak akan pecah. Ya. Waktu itu asal ongkas cepat dia. Jadi kalau cuma mau diri biasanya tidak akan pecah. Kalau dia didahului dengan hal-hal yang berisiko untuknya, dia akan sampai kepada hukum alam tersebut. Nah, sekarang untuk bunuh diri ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ketika dia bunuh diri itu masuk dalam kategori dosa yang besar. Contoh misalnya remaja 20 tahun bunuh diri. Misalnya, bunuh diri itu adalah dosa yang besar. Sekarang dosa besarnya itu akan dihitung dengan amal kebaikan. Dia berbuat baik kalau sampai 20 tahun, dia potong tahan misalnya, dia potong dia punya kelakuan misalnya, baru 5 tahun dia berbuat baik, dosanya besar sekali. Maka ketika dihitung, dosanya lebih besar daripada amal kebaikan. Jadi orang mati ketika bunuh diri dia bawa dosa yang sangat besar. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan bunuh diri, mempercepat takdirnya. Nah, jadi seperti itu ya. Apakah orang bunuh diri bisa masuk surga? Ketika amalnya saja lebih banyak daripada dosa bunuh dirinya, dia masih bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia akan menikmati siksa kubur tersebut selayaknya orang yang berdosa karena kematian bunuh diri. Nah, jadi jangan sampai mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kan ada ayatnya, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Janganlah kau berputus asa dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Terima kasih yang sama dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'lamu hadhihi al-qulub واجعلنا على محبتك وتوكل على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم روابطها وأدم لها واهدنا سبلها وامنعنا بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بطيب الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.